Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur telah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat serta salawat senantiasa dan senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan sepanjang zaman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SMP Islam Azhar 1 Palembang, Bapak Hasim Pasarian Azhar Ali, yang terhormat Bapak dan Ibu serta seluruh staf SMP Islam Azhar 1 Palembang, yang terhormat orang peserta didik SMP Islam Azhar 1 Palembang yang senantiasa serta SMP Islam Azhar seluruh peserta didik SMP Islam Azhar 1 Palembang yang kami hormati. Terima kasih dan selamat bergabung. Hadirin ucapkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara peringatan Maulid Nabi dalam jaringan dengan tema dengan memperingati Maulid Nabi Rasulullah SAW 1444 Hijriah. Kita tingkatkan amalan sunnah dengan Muhammad SAW yang diterima pada COVID-19. Pada pagi acara ini, November 2020, rekan saya memandu acara peringatan yang ketiga atas sabda yang pertama ceramah agama, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita lafalkan basmalah bersama-sama. Semoga hari ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Diki Arif Muhammad LC. Kepada Bapak Ahmad Diki Arif Muhammad LC, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir liman kana yarju Allaha wal yawmal
الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن Semoga kalian menjadi penolong bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah kata sambutan. Pada kesempatan kali ini, kata sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMP Islam Azhar 1 Palembang. Kepada Bapak Suryipto Sarjana Agama, kami persilakan. Selanjutnya adalah kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Itu Al-Ustaz Haji Kemas Muhammad Ali yang kami hormati, Bapak, Ibu, dan juga alim serta orang tua wali murid di SMP Islam Azhar 1 Palembang, dan terkhusus yang kami cintai dan kami banggakan, Ustaz Dikri kelas 7, 8, dan 9 SMP Islam Azhar 1 Palembang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita pada hari ini dapat hadir di SMP Islam Azhar 1 Palembang dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 1442 Hijriah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang selalu istiqomah di jalan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya yang pertama, kami atas nama keluarga besar SMP Islam Azhar 1 Palembang mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Kemas Muhammad yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk memberikan tausiah yang berkenaan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua, khususnya Bapak, Ibu, guru dan pegawai, dan anak-anak sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengarkan dengan penuh seksama, dengan harapan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz nanti bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan kita sekaligus semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, melalui kegiatan ini kami tetap mengajak kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan anak sekalian, mari Allah dalam dan kiranya kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kiranya kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, terkhusus kami tujukan anak kita sampai dengan daring atau pembelajaran jarak jauh. Walaupun masih melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring, kami tetap mengajar dan mengimbau kepada anak-anak tetap yaitu dengan melaksanakan 3M,
mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa belajar tatap muka seperti biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kata sambutan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang, dan kepada Allah minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surito Sarjana Agama atas sambutan. Sebelum kita melanjutkan pada acara inti, saya akan menyampaikan kembali yang turut menyaksikan acara secara live streaming dari rumah. Apa kabar hari ini anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jajaran guru semuanya, insyaallah anak-anak semua wali santri, ini ada wali santri, ada wali-walinya, ada juga wali santri, wali santri, setelah acara semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada hari ini, hari ini bukan sekolah saja dari, tapi ceramah juga dari masjid Jumat. Kenapa saya bukan terbuka. Alhamdulillah kemajuan dalam digitalisasi kita katakan situasi ini kita masih tetap harus berhati-hati bahwa Ustaz kok tidak pakai masker, Ustaz kok tidak lupa ceramah pakai masker, tak kuat. Ngomong pakai masker itu 15 tahunnya kelamuan corona itu apa dari corona ini tamu di mana bisa dilakukan itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa diceritakan, tidak bisa berjalan. Orang yang tak keluar rumah mati. Bukan jalan-jalan, kita jalan-jalan usaha kita baik, ikhtiar. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Kalau sudah bermasker, sudah cuci tangan, jadi tidak bisa dijadikan masker jaminan. Apalagi masker itu tidak bisa dijadikan jaminan. Bisa dijadikan jaminan itu BPKB, tidak bisa kami harus silakan bawa daerah kita bawa rumah saya. Jadi kalau bawa masker, tadi saya sholawat dan berakhir sholawat diperahkan oleh junjungan kita saling taulan dan karena juga karena kalau itu dimakan oleh maksud dari mana dari sana. Kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh warga, sahabat-sahabat dan Allah kita semua pada yang berdoa kepada Allah bisa bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul saya hormati, saya berbangga di tengah-tengah situasi karena ini harus semakin dikenalkan, apalagi sekarang di mana-mana
mana-mana sudah begitu banyak, apalagi sekarang di mana-mana sudah begitu banyak orang-orang yang dikaya anak-anak tidak berikan, dikaya anak-anak tidak berikan, bukan tidak terlihat seperti itu. Masyarakat mereka akan bukan tidak mungkin akan selalu sedih, tapi mudah cinta siapa yang diidolai? Bu guru, kamu sedih kan? Siapa yang diidolai? Bu guru buka WA anak-anak masing-masing kalau murid ibu nyampe jadi kata ibu guru buka WA status anak siapa yang menjadi status ibu nyampe jadi kalau apa profil statusnya artis kepo ya banyak ilmu ada yang idolakan ketika kita tanya sama anak-anak itu kenapa kamu artis kepo itu dalam perjalanan misalnya Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf. Ibu, bapak, seluruh manusia di dunia ini, seluruh lanang di dunia ini dikumpul di situ, dikumpul seluruh lanang diambil dari situ. Tidak belakang mereka tidak sebelah separuhnya dari kita. Apalagi lanang di sini dah. Itulah kalau di sini kan ada berarti orang berangkat di mana pun ada sedikit berasal dari apa yang berangkat dan kalau bapak sudah selesai ini berangkat dulu jalannya sekumpul seluruh yang di muka bumi semangat anak kita anak sebelah kalian tahu Nabi Allah Yusuf itu ketampanan tidak ada di umat ketampanan Rasulullah SAW saking hebat Rasulullah tidak usah Rasulullah kalau Rasulullah Ali saya terus tidak setuju juga saya akan mengasih kepada kita jadi anak-anak menilai besar artis yang anak-anak bangga ini jangan tidak takut tak sujud bangga tidak ada kata lain sekarang itu jatuh cintanya kepada Rasulullah SAW tidak ada kita cinta dengan yang lain dan memang Rasulullah itu makhluk dan manusia yang luar biasa. Bahkan dalam nikahnya diceritakan Sayyidina Aisyah istri Rasul pernah nikah pakaian tiba-tiba lampu mati dan jarumnya terjadi. Ketika Rasulullah SAW kondisi lampu yang tahan maksudnya wajahnya Rasulullah itu seperti bulan memancarkan cahaya mati lampu jangan lupa ketemu berarti wajah Rasulullah memancar karena mengeluarkan cahaya dari mancar itu bukan cahaya jerawat Rasulullah memancar cahaya saking terang begitu indahnya Rasulullah waktu Rasulullah bersama Ali bersyair masih kecil kejar anak-anak inilah umur Rasulullah itu itu kalau orang yang sakit ada orang yang sakit dia sampai karena Rasulullah dijaga di bagian orang yang sakit paling kehebatan hati kita tidak hati anak kita malah usia aku malu ya Ustaz anaknya kira-kira di antara semua siapa yang keringatnya mampu halu ini keringat bukan hanya kere kalau kere tambah parah parah tuh siapa yang di sini yang merasa keringatnya halu gitu datang sama bapak sekolah Rasulullah SAW saya dimalik itu ngambil botol nanti keringatnya kenapa dipaki jadi minyak wangi saking kehebatan jadi itu tidak ada sudah Rasul itu jadi Allah
Kenapa kita tidak bisa melakukan ya Rasul? Aku itu banyak maksiat. Dalam saya yakin anak-anak semua bisa mendengar suara Ustaz. Anak-anak bisa mendengar suara Ustaz. Bisa Pak. Pak. Jadi kita tahu kan, itu kan ada foto dari suara. Kita ganti dulu, ini masuk di studio 2. Macam program ini. Ini saya makanlah kalau makan pada bapak ini. Anak-anak semua bapak ibu guru yang bertugas sesuai dengan tema kita akan menanti peningkatan Kenapa saya bilang luar biasa? Apa yang kita lakukan di tengah suatu pandemi ini sejak dan sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu manusia yang paling pembersih. Ustaz dari Morotan Rasulullah SAW sederhana pakaian yang paling disenangi Rasulullah itu berwarna warna putih. Mana ada yang disenangi kalau itu memangnya iblis kalau bicara tak senang. Aku seringnya karena aku di luar lagi bagus jadi Rasulullah itu manusia yang paling pembersih. Terlihat dari apa yang disukai oleh Rasulullah itu pakaian putih. Makanya kita walaupun berharap, harusnya kan Indonesia masih pakai batik. Kita mengikuti apa Rasulullah Jadi anak-anakku semua, apa yang sebenarnya kita lakukan dalam situasi pandemi itu sudah terlebih dahulu diberitakan oleh Allah, tapi itu apa ya kan? Tidak ada yang terjadi, tidak sama profesor Jeremy, tidak syaitan yang kudu ya sunnah makan itu dengan tangan kanan. Tidak ada kalian biar ini, yang itu tangan kanan. Berarti sunnah makan itu dengan makan dengan tangan. Itu sekarang makanya mati sen. Anak-anak kita sekarang jawabannya sederhana, mana cuci tangan terus. Tahu aku. Kamu tak tahu kalau dari pergi sampai ke sana. Kamu balik kalau kamu dari tidur belum apa-apa. Kamu tak tahu kalau dari pergi sampai ke sana dari tidur belum apa-apa. Jangan tangan di bawah. Itu tidak mungkin melematung, kepepet, mau tangan dari mana bercuci. Jadi cuci tangan ini perintah apa yang itu apa itu? Kalau dulu cuci tangan itu maksudnya mainnya cuci tangan itu yang sunnah diajarkan oleh Rasulullah. Oh, dan cuci tangan ya Rasulullah sudah mengajarkan kita cuci tangan. Maka di tengah situasi pandemi COVID ini sebenarnya kita back ke sunnah. Diajarkan oleh Rasul kembali ke sunnah. Ini loh sunnah yang kita bilang judul di belakang itu luar biasa. Di tengah situasi. Jadi anak-anak semua dibiasakan mulai sekarang malah cuci tangan. Kalau aku yang lebih salah lagi di rumah.
hampir belum boleh. Kalau aku semua buka baju dulu, cuci tangan, mandi baru boleh masuk. Kalau sekarang ini peraturan sudah agak keluar. Waktu musim corona tahun dulu, sekarang itu ada pasar, baru langsung sujud agak awal, buat makan. Iya, dulu ya, itu buka dulu baju, buka dulu ini, enak. Kita senang lah, suruh kita buka dulu pun senang dia. Hanya cerita. Berarti kita sudah biasa mengikuti senar itu. Dari dahulu kita apa kan dari bulan tak oleh pandemi COVID ini sudah tidak lagi memindahkan kebersihan. Kita ni pada hari katakan anak bedo, kita maaf. Karangan sekolah yang bersimbol Islam, malah itulah sekolah yang paling jorok. Anda tidak usah nama. Kita ini sudah mulai disadarkan bahwa kita kembali hidupnya harus kembali pada sunnah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah situasi pandemi COVID ini kita disuruh menjaga jarak. Kenapa kita tidak tahu lama, tidak tahu retino, tidak tahu murid, tidak tahu kalori, nak cepat kali pergi. Apa dia? Iya kan? Iya kan? Bukan murid, anak-anak dari kecil kamu, ya, anak-anak dari kamu macam ini. Ada ustaz, jangan berkira tak boleh salah berpikir macam ini. Oh, pandemi COVID ini lagi ke sekarang. Baru tahu kamu sekarang. Tidak boleh tekanan dan yang kita bikin seperti guru-guru, pengajar-pengajar di tengah-tengah sekolah Islam sendiri tidak mencontohkan itu kepada anak didik. Walaupun dilantakkan oleh corona ini, itu tidak mencontohkan. Salam laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu haram hukumnya. Maka di surga negara. Tidak baca salaman cukup. Jadi pandemi COVID ini sebenarnya anak-anakku semua Bapak Ibu guru benar-benar dapat pelajaran yang luar biasa. Saya sekarang secara pribadi ini sudah dapat pelajaran. Kenapa kita disuruh tutup mulut? Kita ini orang nenek bergibah, ngomong, ngatur, kadang duduk macam ini rasa ngatur itu. Yang sebelah sini, depan sini ngomong yang situ. Abang beber wae biar itu. Ini sudah menyimpang orang kali. Itu di sana lahir, kalian kalau secara yang baik, kita lahir kembali kepada sunnah. Terus harapkan anak-anak kamu terutama di SMP Islam ini, ini benar-benar kalian menjadi kelompok. Kalian sekolah di sekolah agama. Kalian dididik dengan mata pelajaran yang hampir 80%, hampir 80%, ya 20% atau pelajaran umum mungkin 20 pelajaran umum. Berbeda dengan kawan-kawan di SMP biasa. Mungkin mereka pelajaran matematika misalnya sekolah di SMP biasa. Mungkin mereka pelajaran agama dan kali itu di sini ada contoh. Jadi kalian di sini ada orang dia sekarang makan pakai tangan. Sebelum makan pakai tangan, cuci tangan. Sekarang mendengar awilah atau ceramah. Sebelum kita makan, maka kita cuci tangan. Itu saja daripada mikrofi bersihkan kita jorok. Saya tangan siapa? Iya, tangan siapa? Tangan kamu masuk ke mulut siapa? Masuk ke mulut. Jangan jorok aku. Nak jorok bukan makan pakai sendok kenapa? Dia kan apalagi kalau catering tangan itu. Tak teruang lagi dipakai mana-mana sendok dimasuk mulut gua. Yang paling aman pakai makan. Pakai tangan. Dan ini pakai tangan otomatis kita pasti apa namanya selalu mencuci tangan. Kamu dalam artian tidak perlu sering-sering bawahnya hand sanitizer itu bukan cuma membunuh kuman yang nakal, termasuk membunuh bakteri berimbun yang ada
jangan dibalik yang paling baru makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Batas rukana hukum iman, jangan kali minum sambil berdiri. Kalau minum itu harus duduk. Jangan sampai bunyinya sekolah di sekolah Islam. Kapan jalan luar akan di kantin makan minum. Malu gitu. Bapak ibu guru teko. Jangan kamu ulo ini. Makan dulu. Tegak. Memang Rasulullah ini ngajarin pakai ini, pakai uswah, bukan pakai perkataan. Rasul itu ngajarin pakai uswah itu contoh. Makan pakai tangan kanan, Rasul sudah makan. Kalau kita beda kan cuma ngomong ya, kita dari tidak tahu itu. Makanya ini yang harus menjadi pelajaran untuk kita. Anak itu sebenarnya mudah. Keburu lah mulut kita tidak bakaran dirinya. Kalau kita tidak menjadi contoh. Tapi kalau kita menunjukkan contoh di kamar mandi umum misalnya. Kalau saya juga di masjid di pasar. Lalu dia kotor, saya tidak perlu mengalah. Saya lakukan saya. Begitu kita pel masuk masjid. Bisa Quran juga ada mesti kita ada mesti itu kan contoh yang ada masalah pakai uswah. Kamu gimana? Kalau cuci piring sama lagi ibu jangan susah-susah. Dia dah cuci piring. Ibu yang nyuci ini. Jiwa yang nyuci kamu dia. Biar kakak dia. Ya Ustaz, anak di rumah ini kita nyuci, alhamdulillah mama nyuci. Ada yang main game, masalah kamu bodoh. Kalau bapak itu guru, anak-anak itu semua, kita mengajarkan dengan apa anak-anak dalam buku tidak pakai semua. Kalau enggak kali main pagi-pagi. Main laporan pagi-pagi, pagi-pagi bapak ini. Bapak ada boleh merokok bapak. Mudah dengan itu dari ngajar dengan sekolah Rasulullah merdeka. Maka melalui pandemi COVID ini anak-anak semua dia ditompek ke sunnah. Kita kembali kepada pendidikan dari hal yang paling terkecil. Anak-anak harus menjadi contoh. Masuk kamar mandi, pakai kaki sendal, duduk kaki kiri, baca doa. Kalau duduk maaf, buang air besar pakai penutup kepala. Apalagi anak-anak sekolah ini harus pakai penutup kepala. Dalam kitab Marofil Budiah karena saya oleh Abang Tani, siapa yang buang air besar tidak pakai penutup kepala itu kena penyakit peluko. Jadi anak-anak terutama yang hafal Quran ini harus diajar penutup kepala ketika buang air besar. Kalau tidak itu negara kena penyakit peluko itu. Jadi kalau kamu sering peluko, coba ingat-ingat waktu buang air besar menutup kepala tidak. Itu harus diingatkan. Kalau tidak ajar. Ada yang kita berpikir dia diajarkan buang air besar pakai tutup kaki, dudukkan kaki kiri, pakai sendal. Kenapa pakai sendal? Karena di dalam kamar berjuta tambah bakteri yang tidak bisa kita jinggung. Kenapa kamu kaki kiri? Ini hebatnya sekarang. Waktu kita makan kaki kiri itu, kuman-kuman ini kamu di kaki kiri itu tidak bisa naik ke badan. Atau sel pelindung. Kalau kita masuk ke kaki kanan, karena jebol di kaki kanan tidak ada pelindung. Jadi memang rahasia sunnah ini kenapa makan kaki tangan kanan? Karena kita masuk ke dalam lambung menjadi mudah mencerna dan itu tidak didapati oleh tangan kiri. Jadi sunnah ini Bapak Ibu guru luar biasa. Tidur kita dulu kan tahu ngaku nenek kita dulu kalau tidur ngebut apa namanya itu kasur kita kan tidak pelajar sunnah. Memang ajarannya macam ini coba harus mengajarkan sebelum tidur di kebun-kebun dulu kamar kenapa dari pagi oleh itu sudah dulu kan ketika kita langsung tidur tidak membaca tidak berwudu jadilah kemudian kita jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu benar atau tinggal sekarang mau tidak kita kembali mau tidak kita kembali mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah
kalau kita mau, maka insya Allah Bapak Ibu anak-anak yang akan menjadi keberhasilan. Kenapa? Karena banyak sunnah yang diajarkan oleh Sirat lebih banyak pelajaran-pelajaran yang berharga. Kalau kita sudah mulai disiplin, insya Allah. Aku mulai belajar disiplin, masuk jam berapa, harus masuk jam berapa, balik berapa, apa yang boleh dilakukan, apa yang dilakukan, yang tidak boleh jangan dilakukan. Nah kalau ini kalau ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka anak sekolah pasti mati ya. Orang kaya, orang miskin, ada semuanya anak mati. Indonesia adalah kapasitas Islam yang berkapasitas Islam. Jangan sampai banyak kita hanya banyaknya seperti gue di lautan. Banyak kita ini harus berbanyak dalam kebersamaan orang akan menjalankan Islam. Bagi para santri, para siswa didik, mari kita semua kembali kepada sunnah yang diajarkan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari hal yang terkecil sampai yang hal yang terbesar. Mulai dari masuk di kamar mandi sampai sholat kepada Rasulullah, sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan 30 menit lebih bersama di sini terekam kamera. Mudah-mudahan cuma kamera aja saja kita akan terekam sampai dengan Allah Subhanahu Taala. Insyaallah kita dari sini saja. Ini saja. Mudah-mudahan tausiah singkat dari Ustaz bermanfaat dan singkat panjang. Belum ini dan Waalaikumsalam. Semoga kita dapat meresapi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita dan menambah kecintaan kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.